Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang semua di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke, kali ini adik-adik kita berjumpa di channel ini hanya sekedar berbagi dan sharing kembali tentang informasi-informasi yang ada. Nah, di tanggal 30 Mei tinggal 7 hari lagi adik-adik akan segera menyelesaikan seluruh aktivitas ya pengisian daripada portofolio, mulai dari upload atau input, kemudian yang lain-lain. Nah, di sini di video kali ini saya akan coba sharing sedikit ya kan. Nah, apa saja yang akan adik-adik laksanakan setelah pengisian ini sampai tanggal 30, iya kan? Nah, pastinya apa gitu. Oke. Nah, adik-adik mungkin bertanya gitu kan, ada mungkin pertanyaan, apa sih yang kami akan laksanakan setelah tanggal 30? Oke. Nah, adik-adik kan otomatis tinggal menunggu ya, tinggal menunggu informasinya kan gitu kan. Nah, kalau kita cek informasinya, pengumumannya kan di tanggal 10 Juni ya, 10 Juni akan diumumkan hasil nominasi gitu ya. Nah, jadi mulai tanggal 1 mereka akan mencek, kemudian mereka akan menganalisis rapot adik-adik, panitia akan mencek, baru kemudian mencocokkan dan menghitung nilai portofolio adik-adik. Nah, sesuai dengan apa yang mereka buat mungkin di juknisnya dengan bobot-bobot yang sudah ada kan gitu kan. Mereka akan menentukan itu, kemudian akan diumumkan di tanggal 10 dan adik-adik bisa dinyatakan lulus. Nah, bagi yang lulus nanti ya selamat gitu kan. Bagi yang tidak lulus, oke, nggak masalah, no problem, masih ada kesempatan adik-adik. Kenapa? Karena masih ada jalur-jalur yang lain, tidak masalah gitu. Nah, kalau menang soal biasa, yang penting kita sudah persiapan. Memang kalau kita pahami bahwasanya portofolio itu sebenarnya adalah bisa dikatakan ibaratnya seperti ini loh, ada sesuatu yang tidak adil gitu. Jadi misalnya kalau bisa kita bertarung melalui ini ya kan, melalui otak gitu ya. Nah, ini tidak. Nah, tidak masalah. Yang penting adik-adik sudah persiapan, sudah berusaha semaksimal mungkin ya kan. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat yang terbaik dengan input, dengan men-scan, dengan mengatur semuanya, dengan merata-ratakan. Itu juga sudah jadi proses dari pembelajaran, menambah wawasan gitu. Jadi ketika orang bertanya di masa mendatang, adik-adik bisa bantu mereka kan gitu kan. Nah, setelah ini selesai di tanggal 30 Mei nanti, adik-adik harus tetap gitu ya, harus tetap menunggu informasi gitu. Menunggu informasi dari panitia ya. Nah, setelah itu apa yang akan kalian persiapkan gitu. Dan sebelum adik-adik mendengarkan pengumumannya, apa hasilnya, baik atau buruk, itu adalah yang terbaik. Nah, adik-adik, harapan saya tetap berdoa. Yang utama itu berdoa, karena kalian sudah berusaha. Nah, kan Tuhan yang menentukan. Kita yang merencanakan dan berusaha, tapi Tuhan yang menentukan apakah adik-adik layak di situ atau tidak. Nah, pengumumannya. Nah, mungkin adik-adik bertanya ya kan, masih punya pertanyaan ya kan, setelah lulus atau hasil nominasinya apa sih yang mau dikerjakan, kemudian bagaimana sih itu hasil nominasinya kan gitu kan. Nah, seperti ini loh ya, adik-adik harus pahami. Nah, pengisian portofolio itu kan di tanggal 16 sampai 30 ya, tanggal 16 sampai 30. Kemudian nanti adik-adik yang sudah menginput dan mengupload data apa yang diunggah. Nah, adik-adik yang dihitung saat pada tanggal 2 sampai 5 itu hanyalah nilainya. Nah, adalah nilainya gitu. Hanyalah nilai gitu
gitu ya. Nah, nilai apa? Nilai portofolio gitu kan, yaitu dari rata-rata matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, akreditasi, kemudian adalah daerah asal. Jadi itu hasil adik-adik akan dinilai gitu, akan diperingkatkan kemudian. Nah, setelah itu akan diumumkan. Nah, itu akan diumumkan tanggal 10 Juni. Semuanya akan diumumkan adik-adik. Jadi nama adik-adik akan masuk dalam hasil nominasi semuanya. Setelah dihitung nilainya akan diumumkanlah secara umum. Oke. Setelah itu adik-adik akan diverifikasi dokumen portofolio dan uji kesehatan mandiri, ya kan? Nah, ada lagi yang perlu adik-adik pahami, ya kan? Pemeringkatan itu adalah urutan nilai yang diperoleh dari seluruh peserta dari tertinggi sampai terendah. Nah, jadi memang ini harus diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, apabila ada yang nilainya sama nantinya, adik-adik akan diurutkan dari yang pertama rata-rata rapor yang lebih tinggi, itu dia. Kemudian matematika lebih tinggi, kemudian bahasa Indonesia yang lebih tinggi, kemudian bahasa Inggrisnya lebih tinggi, kemudian berasal dari daerah yang memiliki akreditasi lebih baik. Misalnya seperti itu. Misalnya si A, si B gitu, memiliki nilai yang sama, ya kan? Ketika si A dan si B tadi memiliki nilai yang sama, maka panitia akan mencoba mencek ulang, yaitu yang pertama dilihat adalah nilai rata-rata rapor, itu yang dilihat pertama. Oke. Nah, kalau nilai rata-rata rapornya ini misalnya si A dan si B lebih tinggi si A, maka jelas si B pasti misalnya lebih tinggi peringkatnya dari si A lebih tinggi peringkatnya daripada si B. Itu ya situasinya pertama. Kemudian kalau si A dan si B ternyata nilainya kan sama, nilai portofolionya sama, tetapi mau dicek berikutnya, yaitu nilai rata-rata rapor mereka itu sama. Misalnya 85,85, si B juga 85,85. Kalau ini sama, maka akan dicek kemudian dari nilai matematikanya, ya. Kalau misalnya juga sama nilai matematikanya 70, maka akan dicek dari bahasa Indonesianya. Kalau juga sama 80 mereka, si A 80, si B 80, maka akan dicek dari bahasa Inggrisnya. Ternyata ya kan juga sama gitu, yaitu bahasa Inggris si A dan si B juga bernilai 80. Kemudian akan dicek dari akreditasi sekolahnya, ya. Kalau sama juga, maka pastinya nanti ya kan dicek lagi dari daerah asal, ya kan, dari daerah asalnya. Nah, kalau juga sama daerah asalnya, kalau misalnya ketepatan sama nih, maka yang terakhir yang dilihat adalah kapan dia mendaftar gitu. Jadi kapan dia mendaftar. Nah, inilah yang terakhir menjadi penentu adik-adik apabila adik-adik bisa bernilai sama gitu. Jadi ketika nilainya semuanya sama dari ketentuan-ketentuan yang ada, ternyata tidak ada yang bisa membuat dia siapa yang menang, maka dilihat daripada pendaftar siapa yang dulu mendaftar, pasti ada selisih daripada detik, ya. Jadi pasti akan dilihat dari situ. Jadi adik-adik silakan ditunggu saja nanti, ya kan, itulah pemeringkatannya. Jadi ketika misalnya penilaian sudah baru diperingkat, maka ingat adik-adik, di sini yang perlu adik-adik pahami, ya. Nah, nominasi ini harus adik-adik pahami, ya. Nominasi ini ditentukan oleh Direktur Poltekkes. Nah, berdasarkan peringkat nilai dan dapat mempertimbangkan komponen penentu lainnya itu. Nah, untuk pengumuman hasil nominasi yang akan diumumkan, adik-adik bisa lihat kan tadi sudah di ranking dari yang tertinggi sampai terendah. Oke, sudah fix itu. Nah, kemudian pengumuman hasil nominasi, penilaian portofolio disesuaikan dengan kuota setiap prodi. Jadi ada yang namanya kuota gitu. Jadi misalnya seperti ini loh. Ketika di ranking,
ya kan, ketika dirankingkan dari yang tertinggi sampai terendah, ya kan, maka di pilihan pertama ternyata yang misalnya di Poltekkes X, ya kan, di Poltekkes X ternyata yang diterima 30, ya kan, yang diterima 30. Oke, coba saya ulangi, di Poltekkes X diterima 30, ya kan. Nah, diterima 30 orang, maka akan dirankingkan lah, ya kan, nanti kemudian pengumuman hasil nominasi untuk pilihan portofolio disesuaikan dengan kuota, ya. Jadi ada kuotanya adik-adik, di mana kuota setiap prodi yang dipertimbangkan, dan dapat ditambah maksimal 50% dari kuota si Penmaru bersama berbasis portofolio yang diterapkan. Jadi kalau misalnya yang ditentukan itu 30, ya di Poltekkes itu masih bisa ditambah 50%-nya lagi gitu ya. Saya ingatkan lagi, masih ditambahkan 50%-nya lagi, yaitu berarti 5% dari 30 berarti 15 orang. Jadi yang diterima itu 45 gitu. Oke? Nah, demikian. Jadi adik-adik semoga bisa dipahami, semoga adik-adik bisa lebih paham. Nah, apa yang adik-adik persiapkan nantinya di hasil pengumuman. Nah, setelah adik misalnya nanti masuk dalam nominasi, maka adik-adik harus menyiapkan yang namanya file-file, yaitu surat akreditasi, kemudian surat kesehatan. Setelah itu adik-adik akan diverifikasi, dia akan diverifikasi dokumennya, yaitu di tanggal 11 sampai tanggal 26. Ketika adik-adik tidak mengirimkan verifikasinya, maka Anda dinyatakan gugur. Kemudian ketika misalnya tidak sesuai hasil verifikasi dokumen dengan yang adik-adik input, ya kan, maka itu akan menjadi masalah dan akhirnya adik-adik akan gugur. Nah, itu saja buat adik-adik yang menonton video ini. Saya ingatkan, tetap berdoa dan tetap optimis. Kita akan menjadi pemenang di Poltekkes 2020. Oke, jika ada yang mau bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam.